banyak. Oke? Yang lain mau perbaikin, yang ada diperbaikin, pola pikir diperbaikin. 4 bulan. Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan kita. Ini kita Willy dan ini kita Mirzani. Seperti biasa kita ngebahas dunia pertatoan Indonesia. Dan sekarang saya mau membahas seseorang yang legend lah di dunia tradisional tato Indonesia. Gua dulu sebelum melihat tradisional realis terus ke tradisional. Nah di sana gue nemuin beberapa orang yang harus gue curi nih cara-caranya, ide-idenya buat di Indonesia nih ya. Dari zaman dulu tuh Ucup tahun berapa ya? 45 apa sebelum merdeka gitu udah ada dia. Almarhum Ucup juga menurut gue ya orang yang pertama ya. Dia membawa salah satu membawa tradisional, kayak dulu masih disebut old school. Karena belum ada media sosial dulu kan ya? Iya, old school dulu masih disebut. Old school, benar-benar. Nah hari ini gua mau ngebahasnya sama Dek Juli. Halo Dek Juli. Apa kabar Mas? Baik. Nah, Ya sehat-sehat aja sih. Kalau nggak sehat nggak bisa bikin video gitu. ya benar-benar. Nah Dek Juli ini gua tahu Dek Juli ini dulunya basis apa sih Devil Dice ya Mas ya? Devil Dice ya. Apa aja sih band lo Bang? Itu aja sih. Devil Dice sama Jerry. Ada Snap Rocks lagi satu. Oh iya, yang sama Faron Lee. Oh itu Jack Knight Blues. Banyak dia ada pelacur. Nah, kebetulan dia itu salah seorang penggiat seni tato American tradisional. Udah berkarya atau lapar. Tapi lu udah sempat keliling dunia dulu kan, baru lu Keliling dunia nggak nato Mas. Iya Mas. Iya. Berkuli. Ya. Keliling dunia. Tapi dari situ lu dapat ide banyak ya. Nggak juga sih, kan masih kita besar dari skena musik kan. Ya, Iya. Nyambung skena musik dulu, lihat orang-orang ya musisi-musisi yang tatoan, Mike Ness, lehernya ada gambar Ali Bastardo. musisi musisi yang ada tato segala macam kan. Iya. Kartun konyol. Di sana balik kita. Tapi rata-rata emang musisi musik underground itu rata-rata tradisional ya tatonya ya. Kalau yang gue lihat sih. Iya bener ya, mungkin karena mereka tuh kan rebel, jadi mungkin lihat sisi metal tuh tatonya kayak realistis apa. Kalau metal mungkin gua pernah lihat ini kayak mungkin dari terus lebih kayak apa ya? Paul Booth sih ya. Ya lebih ke Paul Booth gitu kan zaman dulu kan mungkin. Nah ini nih yang pang-pangnya nih rebel itu aku nggak mau tatonya sama mereka nih. Iya. Aku cari yang gambarnya simple dan in your face gitu loh. Iya. Soalnya kalau tradisional itu kayaknya dari tahun 1930 deh adanya. Dia tahun 20-an ya. Iya. Tapi missing link gitu. Dia seperti lambang sebuah perjalanan manusia itu kayaknya kalau gue lihat sih. Gue pernah baca sih di artikel. Itu sebenarnya tahun 20-an udah ada, cuma di cut di tahun 70 tuh kan tato di ban di Amerika, di New York terutama kan. Iya. Karena masalah hygiene dan sanitasi. Ada yang bilang katanya kalau kamu bersihin studio tuh bersihinnya pakai air kencing gitu. Iya. Nah di sana jadi tato di ban jadi ilegal sampai tahun 90-an ya nggak salah bangkit lagi, tapi
dia hilang jadinya. Tradisional itu kayak filenya udah nggak ada itu ya. Dia orang ngetrennya tuh black and grey ya kan, new school ya gitu. Sekarang gue sekarang mau membahas De Juli aja deh, ya kan? De Juli gimana nih sekarang masih di Boyle & Bright ya? Masih di Boyle & Bright. Gue pengen De Juli memperkenalkan diri nih ke teman-teman. Ya, halo sahabat apa namanya? Sahabat pena. Sahabat Bastardos. Sahabat pena. Halo, saya Juli, temannya Ali. Kita temenan ya? Temenan dong. Kita udah berapa tahun di sini nih? Aku udah 5 tahun deh kayaknya. Lebih. Studio? Di studio kita satu studio udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Hampir 3 tahun deh, hampir 3 tahun. Oke, saya nato dulu pertama kali di Lady Rose sama Jering ya. Ya. Dan belajar nato di mana itu ya? Iya. Kapan belajar nato? Iya, belajar nato ya benar. Nah itu belajar nato itu bener mulai naik kapal pesiar itu mulai belajar. Berarti pas banget ya, tradisional kan memang. Ya sailor gitu. Ya kan? Nah, aku ya jadi yang ngajarin aku tuh si Agung Swenton. Dia ngajarin aku nge-flash tuh di kapal, di cabin. Aku beli alat lukis. Oh, Agung ini dulu sailor juga dia? Iya, dia satu kapal sama aku. Oh, halo Agung. Swenton, shout out. Jadi dia suruh lah aku beli alat gambar, alat kadarnya kan kayak di minimart, aku beli spidol lah, beli alat lukis. Nah, dari sana aku belajar kayak painting kayak Sailor Jerry. Itu udah di kertas 300 gram. Nah, itu belum, kertasnya masih random, itu masih sembarang aja kertasnya. Jadi gambarnya masih belum pakai tinta. Kalau lihat sekarang, lihat sekarang gambarnya udah pakai Colin belum ada. Belum, masih kayak asal itu lah aku gambar. Akhirnya aku pelajarin dari whip shading, bukan whip shading, speed shading yang agak udah yang bikin gradasinya gitu. Nah, dari sana aku tekunin itu gambar. Akhirnya aku improve dengan ngulik-ngulik, terus dengar berita, ini nih pakai kertas 300 gram sama tintanya Coline. Itu baru keren tuh. Tapi teknik pakai ludah sampai sekarang masih. Teknik pakai ludah Gue masih pakai paling bagus untuk ngelunturin warna hitam jadi warna. Soalnya kalau pakai air biasa, cik, ya melebar susah. langsung. Gue udah berapa kali nyobain. Terus terlalu tipis. Ya. Kalau pakai ludah itu pokoknya kekentalannya pas. Pas. Murni. Science entah gimana, itulah ya air ludah paling pas. Kalau pakai ludah apapun enak, cobain aja. Yang lain juga kalau pakai air gak enak. Kalau ditanya itu kan ada 2 kuas nih. Satunya kuas pakai lining, yang satu buat bikin shading. Iya. Kan? Jadi itu selalu di mulut terus kan kuasnya tuh gitu. Terus tanya, kamu ngapain makan kuas? Tapi pernah ketelan nggak sih? Pernah sih, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya sih. Terus tanya, ini loh aku pakai shading warna hitamnya ntar bergradasi. Serius gitu? Nggak tahu. Tahun berapa itu Mas Lili? Itu tahun 2007 tuh kayaknya. Aku mulai gambar, beneran gambar sampai jadi kayak proper flash itu. Jadi aku belum tahu namanya Bert Grimm, aku belum tahu namanya Captain Coleman lah, yang dokter inilah, profesor itulah, nama-nama artis zaman dulu. Belum tahu-taunya Sailor Jerry aja satu sama yang Hardy. Ya udah desain itu aja aku gambar. Akhirnya sejalan sama perkembangan internet, mulai ini ada berita-beritaan, ini file dari Captain Coleman flashnya, dari Zeiss, siapalah profesor ini, profesor itulah. Internet membantu banget ya. Jadi di sana dapat banyak informasi dari situ. Berarti udah ada dari tahun 2007 lah ya. 2007 aku baru pertama kali megang mesin 2007.
Dan yang ngajarin Nato itu si Durga, Dion. Oh, Durga mana nih? Durga Mas. Durga Tato. Durga Tato, oi, senior kita itu. Itu aku nginep di rumah Jering kan di Twice Bar. Di atas itu kan ada kamar disewain ya. Kalau setiap liburan dari kapal, aku nginep dah sana dulu sama istriku kan, sama istri. Terus ya udah, aku bawa alat nih dua mesin tato, aku beli di eBay. Terus Dion keluar, ngapain tuh gitu? Nato sana gitu. Ah serius Mas? Iya, nih aku setupin. Inilah dia gambarnya nih. Durga. Tato pertama kali nih. Aku yang Nato di guiding sama Durga. Oh, Nato sendiri. Ya, sama Nato aku juga sendiri. Nato badan sendiri sih. Ini. Tapi kalau buat zaman segitu ngacil. sih tradisional emang sedikit rame sih tapi Lumayan rame, tapi tapi- kalangan gitu. Ya, Kalangan dulu. Kalangan Nggak untuk semua orang lah ya. Kan Karena zaman-zaman itu kayaknya orang lagi sok jago-jago pamerin skill. ya Itu sama-sama paling juga kondisi anak realis. skena yang Ya. suka tradisional kan paling nakor, pang, apalah anak skena. Iya, iya. Nggak untuk semua orang. Skater. Ya, skate juga dari grafik-grafiknya yang Mas juga zaman itu lu Floating Molly, Dropkick Murphy semua album covernya Iya. H2O ya kan? Iya, iya, album iya. covernya pasti tato. Tradisional Pasti tato, ya. Itu semua, juga iya. menarik sih itu. Jadi lumayan lah nge-boost buat tren tradisional. Walaupun di Indonesia agak telat sih kalau aku bilang karena Sebenarnya udah ada ucuk itu. ya udah ada Cuma marketnya nggak ada. marketnya ya. Marketnya sama sekali susah. Karena orang Indonesia gampang terpukau sama hal-hal yang Ya orang suka wah skillnya Skill bagus. asap-asap Iya. asap-asapnya di kayak Wiz Khalifa kan satu-satunya sama kayak pecinta mobil, lu mau milih mobil Tesla Ya. atau GTR gitu. Kalau Tesla apa Avanza kamu masih milih Avanza dong. Iya. Lebih murah. lebih murah, ya enggak kadang-kadang ya lebih gitu ke dah. tes aja sih Ya lebih tes lah dari dunia lingkaran lu, pergaulan lu di mana dan dan biasanya kalau kamu hangout sama anak-anak skena biasanya lebih edgy gitu, kamu pengen Iya, kelihatan iya, iya. edgy ya kan, jadi tatonya nggak ingin sama orang lain zaman dulu. kalau Ya, sekarang mungkin sih. semua orang tatonya sama semua. Nah, tapi kalau sekarang marketnya lebih opsinya lebih banyak, mas itu suka juga menarik gitu. Ya, gue sih sedikit lebih suka yang kayak fine line sekarang. Nggak misalnya orang ini nggak bingung loh. Aku suka tradisional. Oh, dia tahu datangnya kemana. Aku suka Terarah lah. fine line. Dia tahu kemana datang. Kalau zaman dulu kan, Tukang tato kan aku ngerjain apa aja. ya ditanya sama orang, "Di, mau dong tatoan misalnya." Oh ya, tatonya apa? Realis, ini nggak bisa, gitu. Bisa aja aku ambil, cuma ya hasilnya nggak maksimal lah. Gitu. Paling zaman-zamanku baru-baru nato ya masih dapat customer yang Realisan. aku harus belok-belokin dikit gitu lah. Iya. Maksudnya kan maunya dia bikin watercolor jadi bisa gambar painter, itu gimana caranya kamu brainwash dia? Terus kenapa tradisional, Mas? Kenapa milih ke aliran tradisional? Kenapa nggak belajar skill cover up ya? Ada suka, ya benar kan, selera musik lagi, balik lagi ke musik mas. Itu emang represent kayak tradisional tuh kayak benar-benar aku lihat tuh rebel banget gitu. Karena dia tuh selalu dapat stigma yang apaan sih nih, kartun konyol gitu ya kan. Ya aku dari sana aku lihat suka dari ideologinya, benar-benar sangat represent zaman dulu. Aku suka ya grow up punk rock ya kan, terus simple Ikonik lah ya. ikonik kayak logo, dia tuh lebih kayak ke logo kalau bilang tradisional. Iya, Jadi iya. ya nggak harus apa ya, anatominya tuh nggak harus bener banget. Iya. Mau bikin jarinya 2, mau bikin jarinya 4, terserah Iya. kamu. Itu lah, itu kayak Picasso menurutku, lebih ke Picasso. Kayaknya lah itu lama kebebasan orang Ya benar. berpikir. Ya, benar. Jadi kamu tuh nggak harus ngikutin pakem anatomi binatang tuh kayak apa, enggak. Jadi kamu terserah, kamu
your own Picasso gitu loh. Itu aku suka kayak gitu. Jadi rulesnya nggak ada, walaupun tradisional tuh rulesnya banyak banget ya. Apa sih mas tradisional tato itu mas? Itu kayak secret trade gitu. Dari sana disiplinnya besar sih juga. Disiplinnya tuh tinggi banget gitu loh. Kamu harus ya bilang lah ya, zaman dulu juga mereka saling copy, memang benar banget. Ya kalau kamu ikutin Instagramnya Tato Origin itu semua dari sana lah, dari artis ini, ngambilnya dari mana itu kan. Gua follow itu. Ya, jadi itu keras kehidupan mereka. Kayak kamu nemu desain nih, misalnya kamu beli rokok nih, ada desain gambar elang. Kamu nggak mau kasih teman-temanmu tahu kamu dapat desain dari mana itu lah. Jadi itu saling jaga rahasia. Tahu nggak orang tahu gitu. Dan kadang aku dengar ada orang tuh sampai dia meninggal, dia suruh keluarganya bakar semua flashnya dia, biar nggak ada yang ngopi. Gila nggak? Berat juga ya. Gitu. Berat juga. Ngeri sih itu persaingannya di dunia tradisional tuh. Kayak emang bajak laut itu loh, kayak pirates gitu loh. Jadi kayak keras itu, kayak pintu tuh nggak gampang kebuka untuk semua publik untuk masuk ke dunia itu. Jadi kayak kamu tuh harus tahu kode etik kalau kamu mau into traditional tattooing. Jadi ya gampang-gampang susah gitu loh. Tradisional tato nggak segampang itu. Nggak segampang itu untuk masuk ke skenanya itu kamu harus basicnya harus tahu lah. Ini tengkoraknya Bergrim apa tengkoraknya Sailor Jerry gitu. Ini tengkoraknya Ed Hardy apa macannya siapa atau ini gitu lah. Kamu harus tahu bentuk-bentuk itu biasanya udah ikonik banget kan. Ya Sailor Jerry Poison yang girl itu ada di tangannya itu biasanya tangannya Mike Ness dia punya Poison. Ya itu udah pasti Sailor Jerry gitu lah. Jadi mereka tuh udah kayak punya trademark, ya udah trademarkku macannya bentuknya gini gitu. Dapat karakter sendiri. Walaupun mereka ngambil dari poster-poster korek api zaman dulu, keras tuh banyak sekarang. Iya, Nah, itu itu tuh banyak udah buka semua dah rahasianya mereka sebenarnya. Jadi ya mereka ngambil juga gitu loh, cuma dikembangin lagi. Ya. Jadi kamu lihat banyak tuh flash sama dari Paul Roger sama siapa tuh mirip. Tapi kalau gua lihat Ed Hardy sama Ed Hardy beda lagi nih mas. Ada berapa Ed Hardy sama Sailor Jerry itu gambarnya yang sama? Ada. Karena dia apprentice-nya si Sailor Jerry. Oh, gitu. Ed Hardy pernah apprentice sama Sailor Jerry. Oke. Jadi sebenarnya dia yang beli semua studionya Sailor Jerry yang di Hawaii dibeli sama Ed Hardy. Jadi dia preserve apa istilahnya legasinya si Sailor Jerry ini dijaga sama Ed Hardy. Itu keren banget sih Ed Hardy. Kalau nggak ada dia nggak kayak sekarang sih tato tuh masih dianggap tabu, dianggap apalah. Apalagi yang tradisional ya. Dianggap penjahat, associate sama drug dealer, gangster. Kalau nggak ada Hardy kita masih kayak gitu mungkin. Kalau sekarang orang alay udah punya tato mas. Ya itu kan zaman udah kayak zaman udah berkembang. Pemain bola udah tatoan. Sekarang tinggal kamu milih aja, kamu mau jadi siapa itu. Kamu kan tahu lah pilihanmu ya, jangan bingung lah kalau mau tatoan. Tapi harus komitmen dulu nih. Ya benar. Tato lu mau dibawa badan lu mau ditaruhin desain apa? Mau ditato apa badan lu dulu? Kalau bisa ya nggak usah ikut-ikutan tren lah gitu. Tradisional kalau gue sih menurut gue timeless ya nggak pernah. Iya nggak pernah booming banget juga enggak. Jadi ya saya segitu aja grafiknya paling naik dikit, turun lagi naik. Kalau kayak sekarang single needle lagi meroket kayak dulu. Apalah itu Traspolka, lagi naik daun tapi jatuhnya juga keras itu jadi ya kayak zamannya emo ya. Beda emo ya. Emo kan emo. Iya. Emo kan dulu street naik turun lagi. Kalau popang ya gitu aja. Nggak pernah booming banget ya kecuali zamannya Blink. Ya paling
segitu aja, tapi ya masih hidup sampai sekarang gitu lah. Jadi tradisional masih hidup lah. Masih bertahan dan akan selalu bertahan. Jadi lu kalau punya tato Ya, tradisional itu dari tahun 20-an, 1920 itu udah ada sampai sekarang dan masih enak dilihat gitu. kalau punya tato tradisional itu memang nggak ngebosanin juga sih. Nggak. Kalau gue lihat orang-orang yang punya orang-orang yang tatonya yang apa sih macam-macam nih sekarang. Ketika zamannya udah habis, dia bingung. Ya, benar. Sementara tradisional nggak ada habis-habisnya zamannya. Dan emang nggak bagus-bagus banget, nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya gitu-gitu Tapi aja. bersyukur juga sih aku tradisional tuh nggak terlalu trending banget. Iya. Nggak bakal alay. Nggak bakal alay. Ya kan? Nggak bakal nyesel lah kalau punya. Iya. Karena dia nggak pernah booming meledak. Terus gue mau nanya ini, tradisional itu kayak ada yang dipakai orang buat cover up namanya. Apa? Blast over. Blast over. Nah, Ya, itu. apa perbedaan cover up sama blast over? Ya kalau cover up kan emang kamu tuh emang harus misalnya bentuknya kupu-kupu nih atau lamanya kupu-kupu kan, jadi itu kamu harus gimana caranya biar kupu-kupu ini nggak kelihatan sama sekali, biar jadi completely tato baru gitu kan, itu cover up. Nah kalau blast over misalnya kamu punya tato apa, potret mantan ya Gua ada blast over. jadi ya Iya, gua waktu masuk penjara gua ditinggal selingkuh nih. ya kalau itu poinnya kamu emang mau layerin tatomu, nggak peduli kamu mau nutup, mau masih kelihatan matanya lah, kamu tuh nggak, tujuannya nggak cover up, cuma kamu tuh mau mau naruh tato baru di atas tato lama, ya udah Iya, nggak peduli whatever, bentuknya, apapun ya terserah bener. gitu yang. Nggak peduli bentuknya harus bentuk manusia yang mirip kayak Karena apa, menurut nggak. gua cover up juga useless, Bang. Ya. Ada orang yang cover up dari yang butek banget terus di cover, awal-awalnya bagus. Tapi lama-lama kalah juga kan. Gua potong telinga gua kalau nggak, soalnya warna hitam atau gelap itu nggak akan bisa kalah sama warna cerah. Ya, apalagi warna hitam di cover warna putih ya. It's bullshit. It's bullshit. Baru-baru emang kelihatan, wih bagus. Tapi setelah itu, Ya. coba deh upload kalau lu punya tato cover up, terus di cover seperti yang hasil awalnya. Ya. Upload, coba gue pengen lihat Kalau sebagus itu fresh, enggak. kalau freshnya oke, cuma udah 2 tahun 3 tahun nongol lagi tuh yang lama. Makanya gue masih setuju sekarang blast over deh. Blast over tuh lebih kayak attitude itu. Ya, attitude. Nggak peduli. Exactly. Kayak aku nggak peduli tato lama aku kelihatan, yang penting aku tumpuk lagi tato baru gitu. Itu Ya, rebel lah ya. balik lagi rebel lagi. Iya. Sebagai Nggak terlalu apa, alay lah. Ya emang kelihatannya gitu. Lihat. Kayaknya buat Ya, statement tapi aja sih itu. History gue masih ada di dalam. Iya, benar. History gue masih kelihatan cerita. I don't give a fuck. I don't give a fuck with this. Ya, Big statement. Mas, gue mau nanya ini nih, tato dan subkultur. Oh itu menarik tuh mas. Tato dan subculture jadi ya itulah zaman skena musik underground. Zamannya Ed Hardy sih, dia sudah natoin orang-orang rockabilly di Jepang. Situ kalau kamu nonton YouTube-nya ada di YouTube Ed Hardy, dia seminar ada tuh, coba cek. Oh, yang seminar. Ya, Gue seminar pernah tahun lihat. 70-an Iya. dia udah nato orang-orang rockabilly Jepang. Nah, lucunya anak skena rockabilly itu dibilang hipster zaman dulunya tuh. Tahun Iya, iya. 70s itu orang rockabilly. Yang lebih banyak painter Iya, gitu ya. iya, dia painter di sini orang Jepang ada tuh. Nah, dari sana ada mulai skena musik. Kayak siapa namanya yang punya Spotlight, Bob Robert, Mr. Bob Robert. Dia tuh natoin semua personilnya Stray Cats. Tapi di Jepang perkembangan terus psychobilly-nya edan-edan. Itu ngeri sih, ya Ngeri. bener. Psychobilly terus rockabilly. Iya, itu tato kental banget lah itu sama si musik itu. Scene-nya tuh deket banget. Ya, deket banget. Kalau psychobilly nggak punya tato tradisional atau lu punya rambut lu Rambutnya spiky tapi tatonya tato kayak, lu kayak apa namanya? realis. Apa realis apa namanya? Shit. Apa sih? Pokoknya menyimpang lah, Boy.
biomekanik. Biomekanik. Udah. Kayaknya rockabilly tatonya biomekanik. Lu udah bilang apa sih poser diri di situ? Technobilly jadi. Lu udah dibilang poser dulu kalau di zaman itu ya, zaman itu. 90s, tapi kalau sekarang nggak bisa judge lah. nggak bisa ngejat Nggak bisa juga. ngejudge. Tapi gue masih bisa ngelihat kalau orang yang suka rockabilly, psychobilly tapi Itu gambarnya ya, pada realis. zaman itu ya kan zaman punk rock. Wah itu tato-tato sailor bermunculan kan. Nah di sana erat hubungannya tato tradisional sama kayak lifestyle anak-anak kayak ya underground, Underground, ya. hardcore, terutama hardcore. Wah hardcore keren tato-tatonya. Hardcore sih yang lebih dominan Jadi dia karena disiplinnya tinggi, jadi dia artistiknya anak hardcore emang beda sama anak-anak punk. Ini lebih disiplin gitu, lebih Iya, clean itu, orang-orangnya lebih solid. Jadi dia nggak mau tatonya ngasal. Nah, ya Anak hardcore tatonya lebih dia tahu apa yang dia mau buat itu. Dia suka yang clean, yang bold, yang benar-benar power gitu. Ya udah anak hardcore udah tatonya semua kayak gitu. sampai kalau anak hardcore tuh ada straight edge-nya. Ya straight edge banyak itu orang base-nya dari hardcore tuh banyak banget tato artis kayak Chad Toplinger, Robert Ryan, siapa lah banyak lah ya. Tapi banyak banget dia besar dari hardcore jadi mungkin disiplinnya lebih tinggi ya daripada kita yang punk rock. Kalau masih urakan gitu. Terlalu bebas kita. Terlalu bebas bener. Oh ya, kita di endorse sama TS dari warung depan. Apa sih Bas bedanya skena tato zaman sekarang sama tato zaman dulu? Wah kalau sekarang universal banget sih tato ini. Kamu nggak bener-beneran kamu nggak bisa ngejudge orang dari outlooknya sekarang. Iya. Dia tatoan apa tradisional, ternyata dia DJ gitu loh. Iya. Ternyata dia apalah punya Berarti sekarang tradisional itu nggak dipakai sama musisi aja ya? Iya. Kalau dulu kan dipakai musisi, rockabilly, psychobilly, Iya, punk rock, hardcore. Kamu benar-benar nggak bisa ngejudge seorang tuh penampilannya dia punk, ternyata dia anak TikTok, gitu. Ya kan? Ada, iya. Gitu banyak. Penampilannya tuh pakai Iya. selontongan, sangar gitu. Tapi ternyata Dan emang sudah merge itu Kelasnya, culture kelas tuh culture class benar-benar. Kamu mau backgroundnya rap, mau dari punk rock, tatuannya sama semua. Itu loh maksudnya. Gimana ya? Aku lebih lihat lebih bervariasi gitu. Iya. Jadi kamu nggak bakal bisa ngelihat orang dari penampilannya lagi dah. Pokoknya sekarang. Menarik sih itu. Orang udah banyak yang tahu tentang tato dan mereka konsumsi hal-hal yang mereka suka sekarang. Ya, apalagi generasi sekarang kan grow up-nya dengerin apa banyak hal. Kalau kita kan dulu kan cuma satu udah punk rock udah itu aja. Kalau sekarang kan bisa dari anime, bisa dari rap, hip hop. Sekarang juga ada banyak anak punk yang ke rap, ke hip pop hop pun juga gitu. masuk. Sekarang jadi kayak influence mereka banyak. Jadi yang hardcore-nya dulunya hardcore, sekarangnya ke new wave. ya DJ juga, techno, banyak juga anak hardcore jadi DJ kan. Iya. Banyak banget. Jadi terbuka banget sekarang ya. Kayak Moby yang DJ yang dulunya punya band hardcore namanya Flipper. Iya. Jadi ya nggak bisa ditentuin, nggak bisa Jadi kamu udah benar-benar freedom ya ini. Kamu nggak perlu aturan. Tapi ngaruh nggak sih zaman sekarang tuh karena freedom orang jadi random buat ngelakuin tato. Saya mau pasangin tato ini, jadi dia random mau masang tato sekarang di sini tradisional, di situ idealis. Dan kadang-kadang mereka nggak terlalu idealis sama. Tapi tatoannya legit terus bukan tatoannya kayak orang yang benernya harusnya tato realis disuruh tradisional. Nggak, dia tahu artisnya itu, dia tahu siapa yang dia harus pilih gitu loh. Jadinya dia koleksi lah ya. Dia kayak koleksi, benar-benar koleksi, tapi nggak juga stay di satu aliran itu. Iya. Banyak gitu sekarang kan.
terlalu sekarang bebas banget Bebas sih. aja. Bebas banget Tapi sih. keren sih menurutku nggak. Jadi kamu tuh nggak satu situ aja. Jadi kamu tahu. Tapi benar-benar kamu milih artis yang solid gitu. Iya. Artis yang solid ya, artis yang alay juga banyak, artis yang solid juga banyak. Banyak orang alay pun banyak. Cuma Yang alay jadi poster yang sok straight ya, edge juga ada banyak. Kalau di kita masih banyak sih kelihatan yang alay. Ya. Tapi udah mulai juga sih mereka udah bisa tahu yang mereka dapat. Misalnya yang mau tradisional datangnya ke kita ya kan. Besoknya booking sama sama siapa, sama Evi, sama Ari. Dia orangnya legit, cuma alirannya beda. Alirannya beda-beda, betul. Kalau masalah Dulu kan enggak tuh. Ngaco itu yang benar-benar ngaco. Perantaan atau kalau masalah harga gimana Mas? Price. Karena ada dulu nih, gua ada kejadian waktu gua di NATO di Kuta, tuh banyak tuh studio, atau Seminya Kuta. Iya. Ada studio, salah satu gua nggak mau nyebutin nama studio. Soalnya ownernya. Ya, dia bikin studio, terus dikasih harga murah dan rame. Oh ya diskon Iya. Kayak Dan H&M retail itu jadi Iya. jualan baju apa jualan apa sih kok diskonan gitu. nah sekarang kan ada orang yang ngasih tato harga murah, dia komplain kenapa harga murah gini. Padahal dulu dia yang Iya, dia stock mulai. market itu ya terimalah risikonya kayak gitu. Kamu yang jatuhin pasar ya kamu ya dapat. Nah kalau di tradisional ada nggak persamaan harga dari tato artis ini sama tato artis ini beda? Ada kali ya. Bagusnya kita masih megang gini ya, kayak megang teguh apa yang kita percaya itu lah. Jadi kita nggak bakal ya jatuhin harga diri kita buat hal-hal yang kayak gitu. Nggak mungkin lah kita diskonin atau gitu. Itu kan kita bikin itu kan dengan bangga banget. Itu kan aku udah belajar sampai 10 tahun. Nah tuh aku tuh benar-benar take like seriously tattooing yang aku bikin sekarang ini, maksudnya yang yang aku raih sampai sekarang. Nggak mungkin lah ya udahlah aku diskon 70%. Gila, mau gimana itu apa namanya, Tapi ada juga nih fondasinya kayak gitu. tatonya biasa-biasa aja tapi harganya gila-gilaan. Ada juga tuh Mas. Marketing lah. Bilang marketing. Jadi ya Lu bisa cari banyak follower alay yang bisa digait. Ya benar. Serah dia sih itu. Aku nggak masalah Iya. cuma. Berarti kalau masalah price depending ya. Kalau bagus sih kalau makin mahal. Jadi ya kita juga kebagian. Jadi market naik terus harganya. Berarti oh iya benar ya. Benar juga sih. Apa? Jadi Orang kayak kayak, gitu apa? Apa lu jual mahal aja terus? Biarin aja apa. Yang untung kita juga. Bener kan? Apa ya? Gue mau nanya apa lagi ya? Gue mau nanya ini. Menurut Dejuli, Bali tato sekitaran Bali ini, skena Bali ini gimana sih? Untuk skena Bali kan gini ya, masalahnya nih kebanyakan kita ini kayak gimana ya, kita ada di Bali cuma kita tuh nggak reach, nggak meraih lokal anak-anak Bali itu, malah skena lokalnya nggak dapat gitu loh. Itu yang sangat disayangkan sih bener. Malah kita lebihnya orang tuh malah orang Eropa yang datang sama kita, orang Australia, orang Amerika gitu loh. Akhirnya jadinya entah kenapa jadi karakter Bali itu nggak dapet gitu loh, anak-anaknya kenapa ya nggak ngena gitu loh, kayak atau mungkin banyak follow artis-artis yang beda kali. Iya mungkin ya. Gak paham juga sih gua kalau masalah gitu. Kalau Jakarta aku lihat keren sih. Maksudnya Padahal tato artis Bali ini kejebun loh. Padahal yang besar Bali artis tradisional itu semuanya tuh sebagian aku bilang 90% tuh di Bali pusat. Kayak kalau kamu tradisional tato yang solid legit bisa ke Bali gitu loh, maksudnya ya kayak walaupun ada di Jakarta ya kan kayak Guntur kan, tapi dia kan punya 2 base juga di Bali gitu. Tapi yang
kayak Bali ini jadi senternya tradisional. Iya. Tapi orang-orang Balinya tuh nggak ada. Tau nggak? Itu lucu Iya. sih itu. Iya ya. Lucu Iya sih sih itu. ya. Mas. Malah kita terkenalnya di Australia, kita terkenal gitu, maksudnya bukannya terkenal, orang tahunya kita tuh kebanyakan jadinya orang luar, Orang luar, bukan ya. dari Balinya sendiri. Itu sangat disayangkan sih menurutku. Iya. Tapi mungkin ada di skena-skena balik lagi ke skena-skena musik paling. Di skena musik ya kita kan semua tahu tuh. Iya. Cuma kalau orang yang kita nggak kenal datang mau tatoan tradisional kayaknya jarang gitu. Terus terang aku bilang nih. Mungkin kurang paham kali, atau masih melihat hal yang lebih beda. Mungkin beda aja ya. Beda cara pikir dan dunia Lifestyle-nya mungkin beda lifestyle-nya juga beda. ya. Itu ironi gitu kalau aku lihat, karena kita ini pusat kayak kita ini termasuk ya SDA buat SDM buat tradisional tattooing itu di Bali base-nya. Iya. Sementara kita nggak pernah natoin orang-orang di sini gitu loh. Kalau kita itu iya. Iya sih. Iya kan, lucu itu. Gua sih enggak sih, hampir cuman berapa lebih Ya. mayoritasnya lebih orang 10% lah. Iya. Dan orang luar itu juga udah datang ke studio kita tuh udah yakin dia mau bikin tradisional. Ya malah, ya. Gak pernah dia ada orang datang ke studio, saya mau bikin gambar dari Pinterest, saya Oh. mau bikin dari halo Anjuik. Nih Anjuik nih nanti kita obrolin nih. Nah, nggak ada orang yang benar-benar maksudnya datang ke studio pengennya tradisional. Dia udah tinggal pilih flash. Tapi ada juga kalau orang lokal datang ke Indonesia, ke studio kita tuh dia nanya, saya mau bikin gambar yang dia mau, dia nggak milih flash. Oh iya, banyak custom. Kalau orang luar datang ke studio kita tuh dia udah tahu mana flash kamu, dia tinggal milih. Tapi nggak keberatan sih. At least dia, Iya, gitu. Mas, aku idenya gini. Tapi dibikinin style. Ya oke lah. Itu lah maksudku. Bisa. Itu flash emang agak belum terlalu, istilahnya belum hal yang wajar, maksudnya kalau picking up dari tembok itu. Iya. Aku mah itu kayaknya gimana gitu ya, kalau aku naruh ini, kalau aku ngambil tato di sini semua orang pasti punya. Ya. Kalau aku pingin dong sesuatu yang unik. Nah itu. Iya. Kadang sesuatu yang unik itu belum tentu bagus dieksekusi jadi tato gitu maksudnya. Unik menurut dia mungkin. Malah yang di tembok ini ya malah keren gitu, sebenarnya itu loh. Sempet kan zaman-zaman Makin unik tato makin jelek lah itu tato. Sempet nggak sih ngalamin tato Infinity? Mas. Datang 5 orang tatonya sama. Zamanku di Ledirus tuh. Satu Itu gila keluarga, banget. nanti pohon kelapa, segitiga, Infinity, Ih. hajar. Aku bisa nato Infinity itu dulu tuh 10 kali Iya. dengan orang yang berbeda dengan tato yang sama. Tapi walk in tuh menarik lah, aku bisa jadi lihat karakter manusia kayak gitu. Yes. Apa sih? Oh, kadang quote-nya banyak banget quote-nya. Kalau udah nge-post foto, quote-nya bisa bisa 2 halaman. Tatonya cuma ini. Lah, aku sih kasih lah tatonya ngomong, nggak usah lah kamu jelasin lagi ya. Jadi biarin Nggak usah orang yang ya, ngertiin ya. biarlah tatomu yang ngasih cerita, jangan kamu nyeritain lagi tatomu, rugi dong tatoan. Mas lu nato pakai koil apa rotary? Dulu ke koil suka karena tradisional banget gitu. Iya. Kalau sekarang aku udah mulai ya santai lah, kayak koil, kayak rotari sama. Malah lebih sering rotari sebenarnya. Balik lagi ya, man behind the gun. Dan ya, sebenarnya itu enakmu aja gitu loh. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Nggak usah lah sekarang terlalu terpaku, wah tradisional, koil. Nggak juga sih, banyak. Di luar juga banyak yang pakai rotary dan kadang-kadang rotary malah lebih Aku senangnya pakai rotari karena kayak misalnya buat line kayak dan bubing gitu-gitu. Wih. iya, enak sih dan bikin sih. Ah. Tapi dia kayak coil juga, kayak hybrid gitu. Iya. Kutukannya masih kayak gini. Masih naik Kan kayak gini. turun bang muter. Tapi coil aku pakai coil tadi. Dua-duanya berarti ya.
asal jangan yang kayak dildo. Kayak di mana? Kayak dildo. Satu pen. Dan siapa tahu aku makai ntar ke depan, nggak tahu juga ya, nggak mau ngejek. Aku sempet nyoba tapi enak kok. Enak, kan? Aku sempet nyoba Cuma nah, bentuknya kayaknya modern banget ya. Cuma iya. Waktu gua natoinnya Sapik. Kalau lihat dari YouTube-nya tukang tato. ya aku Safik kan punya kayak dan Kubin itu juga. Jadi kan gua disuruh, ini ceritanya nih, main behind the gun. Coba pakai mesin apa aja. Bisa. Dan gue coba pakai mesin ini, minta pakai mesin sesuatu. itu. Terus Gue mesin dia, gue cobain yang kayak dildo itu gue coba juga tuh. Tapi ya oke. enak kan? Oke sih. Lebih ke fungsi asik. Iya, namanya mesin dildo. Aku nggak ready sekarang buat mesin itu. Mungkin kalau aku udah tua. Oh ya ini brand Ebi nih. Kelihatan. Ini deskripsinya di sini ntar. Wardrobe by Ebi Tatoer. Tapi kalau umurku mungkin tahun 50, aku nggak mau repot, mungkin aku pakai mesin itu. Pakai kadit ya. Biar nggak salah ngomong aja sekarang ya. Iya. Karena aku ngejein, ntar aku pakai lagi. Tapi sebenarnya enak-enak aja sih. Enak sih. Sama aja, mau pakai coil, mau pakai rotary. Yang penting hasilnya mas. Ya, hasil Kalau produknya mas. yang penting hasil akhir sembuhnya kayak gimana gitu. Lu bikin tato wah banget, bisa aja lu lihat dari Instagram orang tatonya bagus banget. Ya, ngelupas bisa aja aja tahu ya. bisa aja dari editan Photoshop, bisa Ya. aja awalnya doang, terus sembuhnya kayak gimana. Makanya lu lihat tiap tato artis, lu lihat prosesnya. Ada kan di Instagram tuh biasanya ada yang time lapse yang dia ngelakuin prosesnya, terus ada yang dia posting hasil hilit. Ya. Nah, Ini terutama nih yang realis nih. realis. Harus tanyain nih healingnya gimana. Nah, healingnya gimana? Banyak yang Soalnya udah sering pengalaman. Kamu ada nggak tato realis yang hilang itu muka? Siapa punya ya? ada sih. Tinggal muka aja, mata, hidung, bibirnya hilang. Ada sih tapi gue nggak mau jelekin tato artis Nggak, lain. nggak. Nggak kayak di sebelah suka jelekin tato artis lain. Siapa itu? Ada aja Oh yang punya itu tuh ya? yang gaul banget se-Indonesia. Iya. Apa lagi ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir nih. Apa lu bakal ini mas bertahan di dunia tradisional atau mau ke fine line atau mengikuti perkembangan zaman nanti atau gimana? Kalau aku itu kan fine line ku juga masih lah tradisionalnya kuat banget lah itu. Cuma garisnya aja lebih downsize aja kalau aku bilang sih itu downsize line aja sih. Cuma tetap image-nya tradisional itu aku nggak bisa lepas lah tradisional. Emang darahnya di situ. Emang Ya? kita di sana sih. Aku pernah dulu pengen coba ganti, nggak bisa balik lagi tradisional. ya? Nggak tahu kenapa. Ya udah nggak bisa aja, bakal terus tradisional. Cuma ya mungkin aku twist, nggak selalu juga bikin perahu sama jangkar ya kan. Kamu bisa bikin apapun itu. Cuma aku nggak mau terjebak di bikin macan, panther. Mungkin aku bikin yang lain, cuma tetap shadingnya, looknya dapat tradisional. Ya, Tetap solid, tetap poinnya solid, hitamnya banyak, warnanya nggak terlalu banyak. Jadi ya lebih kental lah ya. lebih kental aja. Ya, Enak kan? aja deh dia. Karena kalau tato lebih kental dari awal, Masih enak. hasilnya pasti lebih oke juga. Karena hitam tuh yang nge-hold warna sebenarnya kan. Coba kamu warna nggak ada hitam yang nge-hold, pasti besoknya udah hilang tuh. Betul, Ya kan? betul. Jadi ada kayak compare-nya lah. Ya, Jadi kalau mau warna cerah pasti ada hitam yang ya. pekat. 80% lah hitamnya. Hmm. Kamu taruh hitam nih, kamu kasih warna kuning dikit, pasti kuning itu langsung nyala, Nyala, kan? betul, betul. Ya. Oke deh, buat hari ini gua sekian dulu buat De Juli nih. Terima kasih banyak De Juli ya. Sih mas. Iya gimana sih gimana soalnya nih? gini susah banget. Ya dah. Ini makasih banyak De Juli Thank you loh. buat udah
mau Subscribe sama ditanya. like kali ya, biar bisa beli BMW. Beli BMW lagi ya kan. Live 36 lover. 36 lover. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Gak apa-apa, belum ada iklannya kok, jadi santai aja. Jangan di skip Gak usah. iklannya belum ada. Ya, kita bikin aja sih sebenarnya video, Ini nggak berharap. investasi ini mas, investasi mas, Investasi apa? investasi YouTube. Nggak tahu lah, gue nggak peduli ya. Kalau meledak ntar di siapa tahu Elon Musk yang nonton. Ah, Ya kan, iya. oh, ini saya bayar Bitcoin aja. Bitcoin. Ya kan? Iya. Oke deh, Yoi. terima kasih ya semuanya. Dan Ciao.